Dugi ka ayat 10. Surah Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya bangsa Romawi. Nah, di permulaan surah Ar-Rum ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita terkait dengan peristiwa besar yang terjadi di zaman dulu. Jadi pernah ada peperangan antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Nah, ini dulu dikenal dengan dua negara atau dua kekuatan dunia. Ya. Nah, di awal peperangan bangsa Romawi itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Lalu hal itu menyebabkan kaum muslimin bersedih lantaran sanaos umat Islam atau masyarakat Arab berada di pertengahan antara dua kekuatan besar, ternyata masing-masing kubu itu ada pendukungnya. Kaum musyrikin mereka mendukung bangsa Persia lantaran sama-sama penyembah berhala. Kaum muslimin mendukung bangsa Romawi yang umumnya ialah ahlul kitab. Ya. Nah, di awal peperangan bangsa Persia yang mendapatkan kemenangan, sehingga ini menjadi kebahagiaan bagi kaum musyrikin pada saat itu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi kita bahwa tidak lama lagi justru bangsa Persia yang akan kalah. Maka turunlah surat Ar-Rum ini, ya. Nah, diawali dengan ayat yang pertama yang terdiri dari huruf muqatta'ah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini ada di beberapa surat, ya. Di antaranya di Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, termasuk Ar-Rum. Nah, sebagaimana yang sering disampaikan bahwa huruf muqatta'ah di sebagian surat itu menunjukkan terkait dengan i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Oleh karenanya tidak heran biasanya ayat selanjutnya itu diikuti hal yang terkait dengan firman Allah, terkait dengan Al-Quran. Akan tetapi di ayat yang kedua ini langsung pembahasan kepada bangsa Romawi. Nah, tapi memang masih ada kaitannya karena ini masuk ke dalam ranah gaib, yaitu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Dan tentunya terkait dengan masa depan, perkara gaib ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa manusia meramalkan sesuatu terkait dengan peristiwa yang akan terjadi. Hari gitu mah engke kategorina dukun gitu nya. Kan dukun teh aya dua, Pak. Nu kahiji anu mengklaim mengetahui perkara gaib, yang kedua yang mengklaim bisa mengetahui atau meramal peristiwa yang akan datang, peristiwa yang akan datang, peristiwa yang akan datang, yang kai hidup ba'du
kemudian kemudian ada dukhon, kemudian ada dukhon, kebahagiaan duniawi sadaya jami oge tiasa gaduh kesempatan gitu nya. Bahkan orang kafir pun tanpa kecuali mereka punya kesempatan yang sama. Tapi ada kebahagiaan maknawi, di antaranya ialah terkait dengan iman, terkait dengan Islam, terkait dengan kenikmatan dalam beribadah, dalam bermunajat, terkait dengan ilmu, kan gitu ya. Ini bagian dari kenikmatan maknawi yang hanya dirasakan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita tong dugi ka lalai karena masalah akhirat. Lantaran yang namanya akhirat itu ada di hadapan kita. Dunia pasti membelakangi kita. Tapi yang aneh, sebagian manusia tahu bahwa dunia akan meninggalkannya, tetapi mereka malah mengikutinya. Sebagian manusia tahu bahwasanya akhirat ada di hadapannya, tapi mereka berpaling darinya. Uninga bahwa kebahagiaan dunia teh kebahagiaan sifatna fana sementara, tapi malah diudag-udag terus, seakan-akan akan hidup selamanya. Uninga bahwasana akhirat teh kebahagiaannya abadi, tidak akan terputus, tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kebahagiaan sementara diudag, kebahagiaan yang abadi malah ditinggalkan. Nah, orang teh Pak, alhamdulillah dipasiankan nikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ibadah enjing ayeuna dilajengkeun kanggo ngaderes Quran mentadaburinya. Nah, yang kita harapkan apa? Tentunya bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Insya Allah ku caligna orang di majelis ilmu gitunya, kampana orang di masjid ngaos Quran, nanti pahalanya akan Allah berikan di akhirat, yang tentunya nilainya jauh lebih besar ketimbang dunia dan isinya. Nah, baik, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terkait akhirat itu mereka lalai. Maka wajib bagi mereka yang beriman itu meyakini akan adanya hari kebangkitan. Iman kepada hari akhirat itu harus ada. Dan keimanan terhadap akhirat itu meliputi di antaranya ialah terkait alam kubur. Orang kedah yakin ayana alam kubur, lantaran alam kubur itu adalah gerbang pintu masuk manusia untuk ke negeri akhirat. Termasuk hanya hari kebangkitan. Hancurnya alam semesta yang disebut dengan hari kiamat ini juga bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Yakin bahwa alam semesta sang isina bakal hancur pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit. Allah Subhanahu wa taala akan mengguncangkan bumi, akan menumpahkan lautan, menghancurkan daratan. Semuanya pasti akan terjadi. Dan setelah itu manusia akan dibangkitkan di suatu alam. Mereka akan melihat langit yang bukan langit yang kita lihat saat ini. Mereka akan menginjak tanah yang bukan tanah yang kita injak saat ini. Mereka akan melihat matahari yang bukan matahari yang kita lihat saat ini. Dan itulah negeri akhirat. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur kanggo naon?
untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan selama hidup di alam dunia. Kata orang teh bakal dikumpulkeun tadi pada mahsyar, kemudian akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju penghisaban. Bagi mereka yang beriman ada mizan, ada timbangan untuk menimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih berat, maka tempatnya surga. Kalau amal buruknya lebih berat, maka tempatnya neraka. Termasuk keimanan terkait dengan al-haud, telaga Rasul, termasuk keimanan kepada as-sirat, jembatan yang akan menghubungkan orang beriman dengan surga, termasuk kediaman terakhir manusia, entah itu surga atau neraka, semuanya masuk ke dalam ranah iman kepada hari akhirat. Nah, orang musyrik mereka tidak meyakini hal itu, tidak mengimani. Dalam anggapan mereka, bagaimana mungkin manusia yang jasadnya sudah hancur, ya, daging dan tulangnya sudah hancur di dalam tanah bisa dibangkitkan kembali. Nah, mereka nggak percaya. Beda hanya dengan ahlul kitab. Mereka masih meyakini akan adanya hari akhirat, dan bedanya keyakinan ini mempengaruhi kepada hubungan antara muslim dengan mereka yang berbeda agama. Bahkan masuk ke dalam ranah hukum juga. Bedanya keyakinan berimbas karena hukum. Di antawisna bagi kaum muslimin boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Ini pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat. Sedangkan perempuan penyembah berhala enggak boleh dinikahi. Demikian hanya sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin, tapi sembelihan kaum musyrikin itu hukumnya haram. Ya, walaupun sama-sama mereka itu kafir gitu. Tapi orang kafir itu dalam Al-Quran dibagi dua, ada ahlul kitab, ada kaum musyrikin. Ternyata ada perbedaan juga dari segi hukum yang ada terkait dengan interaksi kita dengan mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, berikutnya jemaah sekalian, ibu bapak yang Allah muliakan, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait dengan tanda kekuasaannya yang terbentang di alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir atau tidak melakukan tafakkur, ya, dengan memperhatikan apa yang ada di hadapan mereka, yaitu apa? Di antaranya ialah fi anfusihim, apakah mereka tidak melihat terhadap diri mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Mereka diberikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dibekali potensi untuk memakmurkan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Nah, apakah kita tidak memikirkan hal itu, ya? Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haqqi, melainkan dengan kebenaran. Dalam artian ada tujuan, ada hikmah yang besar
ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan semuanya tentunya sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah. Wa ajalim musamma, yang pada akhirnya semua makhluk kita, langit dan bumi, semuanya akan binasa ketika sudah sampai ajalnya. Ketika sudah sampai ajalnya. Wa ajalim musamma. Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terkait dengan pertemuan dengan Rabb atau Tuhan mereka, lakafirun, mereka mengingkarinya. Nah, pertemuan dengan Allah itu pasti akan terjadi. Mung anu ngabentenkeun anu kufur manalika pendak jeung Allah teh dalam artian dihadapkan kepada Allah, mereka akan dihadapkan dengan siksaannya. Mereka akan dihadapkan dengan murkanya. Beda hanya dengan mereka yang beriman, kaum yang beriman. Ketika dipertemukan dengan Allah, mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan pertemuan dalam artian perjumpaan dengan Allah, dengan melihat wajahnya, itu akan terjadi khusus bagi mereka yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat wajah orang yang beriman itu bercahaya, terlihat rona kebahagiaan, karena sebentar lagi mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kerinduan akan perjumpaan dengan Allah ini, jemaah sekalian, tentunya ada dalam diri mereka yang beriman, walaupun keimanannya sangat kecil. Bagaimana tidak seorang mukmin dia rindu kepada Allah, padahal selama ini dia mengagungkan dan membesarkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan tidak pernah kita lihat kan. Kita sampai sekarang tidak berjumpa dengan Allah, tapi ternyata ada kerinduan yang besar dalam diri ini ketika dalam hati ada keimanan. Ya, ketika dalam hati ini ada keimanan, maka keimanan akan melahirkan kerinduan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan manusia tidak merindukan perjumpaan dengan Allah. Biliqa'i rabbihim lakafirun. Ngan pada akhirnya mah pasti we anu henteu rindu ka Allah ge pasti dipaksa gitu nya untuk berjumpa dengan Allah. Tapi bagi mereka yang kufur tentunya berjumpa dengan murka dan siksaannya, bukan dengan ampunan serta keridhaannya. Awalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, lalu mereka melihat bagaimana akibatnya orang-orang sebelum mereka, terutama yang mendustakan ayat-ayat Allah. Awalnya mereka menyombongkan diri di hadapan Allah, tapi pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Tidak ada yang selamat satupun. Bahkan di hari kiamat nanti mereka akan digiring dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kanu asyadda minhum quwwah. Kita perhatikan orang-orang sebelum kita yang telah binasa, yang kufur ingkar kepada Allah, mereka tergolong kaum yang kuat, ya, yang melebihi kekuatannya, yang melebihi generasi sekarang. Seperti hanya kaum Ad dan kaum
tidak bisa menghalangi turunnya azab dari Allah. Betapapun besarnya kekuatan manusia tidak bisa menolak azab dari Allah. Yang dekat aja terkait dengan Amerika, sampai sekarang kan belum bisa memadamkan api kan gitu ya. Padahal kan yang namanya California itu bagian dari wilayah kecil di Amerika tuh ya, yang dimana Amerika dikenal dengan negara adidaya, yang namanya kekuatan sumber daya itu ada di tangan mereka. Tapi ketika Allah menghendaki satu wilayah kecil ya yang kena musibah, sampai sekarang tidak bisa memadamkan api yang ada ya. Nah, ngeri ya kalau kita lihat peristiwa yang ada di Amerika tuh, yang namanya api itu dibawa oleh angin, Pak. Ibarat hana iya kembang api ngalarapung seuneu teh. Kan lamun misalkan kabakaran lamun teu disertai ku angin mah gampang padeuh. Tapi ini api kebakaran disertai dengan badai, maka tidak heran kan musibah besar melanda Amerika sampai sekarang tuh. Dan kita melihat bahwa daerah yang terbakar itu hampir sama wilayahnya dengan Gaza yang diporak-porandakan oleh Zionis Israel. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia yang menyombongkan diri, kesombongannya akan hilang seketika ketika dihadapkan dengan hukuman siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tentara Allah yang ada di bumi sudah tidak berdaya melawan mereka yang merasa diri punya kekuatan, maka tentara Allah yang ada di langit akan turun. Kan gitu, bagian dari sunatullah ya. Kan ngaranna angin teh tentara Allah. Anu namina seuneu teh tentara Allah gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segalanya. Peristiwa itu terjadi karena izin, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, kanu asyaddu minhum quwwatan wa atharul ardh, dan terkait dengan peninggalan bekas kehidupan mereka masih bisa dilihat. Wa amaruha, seperti hanya kaum musyrikin, kalau mereka dagang ke negeri Syam, mereka melewati beberapa negeri yang dimana puing-puing bangunannya itu nampak terlihat. Ada bangunan yang kokoh, yang megah, tapi penghuninya sudah tidak ada. Ya, kamarana. Ya, jawabannya tos ngarawat. Tos ngarawat. Ya, sudah enggak ada. Kemudian mimma amaru waja'atuhum rusulul bayyinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa penjelasan. Fama kana Allahu liyadlimahum, ketika Allah menghukum mereka bukan berarti Allah berlaku zalim, tapi yang berlaku zalim adalah diri mereka sendiri, tidak mau mengikuti peringatan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, tidak mau beriman. Walakin kanu anfusahum yadlimun, dan akan tetapi diri mereka lah yang berlaku zalim. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah menzalimi hambanya sekecil apapun ya. Allah tidak pernah berlaku zalim. Adapun bagi orang yang durhaka, mereka mendapatkan siksa, itu bagian dari keadilan Allah ya. Karena enggak akan mungkin manusia yang berlaku zalim kepada sesama, apalagi berlaku zalim kepada yang menciptakannya, mereka tidak mendapatkan hukuman, harus ada ya. Enggak mungkin disamakan antara yang iman dengan yang kufur
yang berbuat sholih dengan yang berbuat tolih beda. Nah, ketika ada hukuman bagi yang durhaka, ini bagian dari keadilan Allah. Janten Allah teh maha adil. Lamun misalkan ngalebetkeun anu kufur kana neraka abadi deui, eta adil. Maha adil ya. Kemudian summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, bagi mereka yang memperolok-olok para nabi dan rasul, tentunya mereka akan mendapatkan akibat yang buruk dari apa yang mereka lakukan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip satu hadis ya, di mana kaum musyrikin mereka membangga-banggakan harta dan keturunan mereka di hadapan kaum muslimin. Mereka berbangga dengan perkara dunia yang ada, bahkan menjadi bahan olok-olokan ya bagi kaum muslimin yang dianggap rendah, hina oleh mereka. Maka akhirnya Allah binasakan. Harta benda yang ada tidak bermanfaat. Usaha yang dilakukan pun tidak sampai menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Contohlah di surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang diusahakannya tidak akan menolong dirinya dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak, kalau kita lihat ada orang kafir, mereka bergelimang dengan kemewahan dunia, tong dugi kakabita gitu. Lantaran apa yang mereka kumpulkan sama sekali tidak akan menolong mereka di hadapan Allah. Ya, sama sekali tidak akan menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian serta jemaah yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari ayat yang kita pelajari di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dari ayat Al-Quran yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.